Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahayu, NPM 217530773. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil praktikum final proyek pertama dari mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer yang diampu oleh Pak Imam, Pak Eko, dan Bu Nurul. Baik, yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai analisis biaya alat yang dibutuhkan. Oke, untuk alat yang pertama, di sini kita perlu router. Di sini router yang saya pilih ini adalah router bermerek Cisco. Spesifikasinya 2911. Gambarnya sebagai berikut. Ini satuannya unit dan kita hanya memerlukan satu unit. Dengan harga satu unitnya ini 35 juta rupiah. Selanjutnya kita butuh PC. Untuk PC sendiri saya memilih merek Lenovo dengan spesifikasi prosesor i3, RAM 8, dan SSD 256 GB. Ini untuk monitornya ini lebarnya, layarnya ini 21,5 in. Untuk PC ini sudah lengkap seperti di gambar. Ini satuannya kita hitung saja unit untuk unit lengkapnya. Untuk jumlah unitnya kita butuh sekitar 92. Dengan harga satu unitnya ini adalah 10 juta. Jadi totalnya sekitar 92 juta. Selanjutnya ini kita butuh kabel UTP. Saya memilih merek Belden. Untuk kabel UTP ini digunain untuk kabel internetnya, buat nyambungin ke internetnya nanti dari switch ke PC-nya. Ini saya pakai yang kecepatannya bisa sampai 1000 Mbps dengan panjangnya satu kotak, satu box itu 305 meter. Jadi di sini saya perlu 4 box. Kalau satu boxnya itu seharga 2.200.000. Jadi kita butuh paling 4 box jadi 8.800.000. Jadi untuk semua alat seperti kabel UTP, PC, router ini tersedia di marketplace atau di toko terdekat. Maksudnya toko elektronik ya, yang benar-benar menyediakan alat seperti ini. Untuk selanjutnya kita memerlukan kabel listrik. Ya, kabel biasalah buat listrik. Ini saya mereknya Hero dengan kabelnya itu diameternya 2 kali 1,5 2 itu 2 sampai 1,5 mm untuk kabelnya. Ini satu rollnya itu 50 meter. Jadi saya kira-kira butuh 20 roll, atau berapa meter berarti kalau satu rollnya 50 kali 20 ya sekitar 1000. Sampai nggak sih 100? Iya 100. Bukan 1000, bener 1000 kayaknya sih. Iya 1000. Untuk harga satu rollnya ini dibanderol 100.000. Kalau kita butuh 20 roll ya 2 juta. Untuk selanjutnya ini ada kita butuh switch. Switch di sini saya juga mengambil yang Cisco, standar aja lah, tapi bagus sih katanya. Untuk spesifikasinya sebagai berikut. Dengan satuannya itu unit, kita butuh 8 unit. Satu unitnya itu harganya 14 juta rupiah. Jadi kalau kita butuh 8 unit ya sekitar 112 juta rupiah.
Nah, untuk selanjutnya ini kita butuh server. Untuk mereknya ini Cisco juga, dengan spesifikasi sebagai berikut. Maaf. Ini dengan power supply-nya bisa 1200 watt. Gambarnya seperti ini. Ini satuannya unit dan kita butuh 3 unit. Dan satu unitnya itu 24 juta. Jadi ya sekitar 72 juta lah kalau 3 unit. Oke, lanjut. Yang ketujuh, kita memerlukan akses point untuk merancang sebuah jaringan di gedung. Itu tentunya kita perlu akses point. Mereknya Cisco, dengan spesifikasi sebagai berikut. Nah, baca sendiri. Ini untuk satuannya kita satuan unit dan kita butuh 4 unit. Untuk yang merek Cisco ini, satu unitnya harganya 27.800.000. Jadi kalau kita butuh 4 itu ya sekitar 111.200.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita perlu antivirus untuk PC kita agar tidak terserang virus dan tidak lemot, nge-lag dan lain-lain. Iya, penting lah intinya. Untuk mereknya kita perlu merek McAfee. McAfee ini yang ini kalau nggak salah tuh setahun deh, garansi atau apanya gitu setahun. Nah, ini untuk satuan unitnya ini harganya 200.000 dan kita perlu 92 karena PC kita 92. Jadi ya harganya sekitar 18.400.000. Untuk selanjutnya semua alat di sini juga tersedia di di marketplace online maupun offline. Tapi biasanya banyak sih dijual di Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Ini ada jasa konfigurasi dan pelatihan. Biayanya paketan dia. Jadi untuk total biayanya saja, biaya untuk alatnya saja, ini sekitar 4. Ini alat sama ini ya, udah sama tukang-tukangnya ya. Yang konfigurasi ini adalah 473.400.000. Tapi ini masih kotor karena kalau misalnya kita pesan online kan juga kita kena ongkir, lalu mungkin ada biaya yang tak terduga. Ini baru rancangan biaya umumnya lah ya gitu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke topologi yang telah saya buat. Untuk topologi sendiri sebenarnya yang diberikan di BPP itu seperti ini. Sebentar, saya buka dulu. Nah, untuk di BPP sendiri ini kita wajib menguasai teori dasar komunikasi, subnetting, konfigurasi Cisco router dan switch, desain, VLAN routing, DHCP, DNS, jaringannya, networknya, lalu testingnya. Nanti ada. Nah, ini yang diberikan, modul yang telah diberikan. Ini ada gedung data center A, B. Lalu ini adalah gambaran topologi yang diberikan. Nah, dari gambaran ini kita aplikasikan di aplikasi yang namanya paket tracer. Kita buat di sana. Dan saya telah membuatnya. Ini ada IP address table. Lalu ada kebutuhan yang telah kita analisa tadi. Lalu konfigurasi. Oke, kita lanjut ke topologi dulu. Nah, di topologi ini yang telah saya buat ya kurang lebih mirip lah sama yang di BPP yang dikasihkan, yang diberikan. Ini ada server internal, ini bagian server eksternal, ini ada core routernya, ini istilahnya data center lah. Lalu ini switch distribution 1, distribution 2, lalu ini switch aksesnya. Ini gambar lebih jelasnya.
Di sini kita telah melakukan konfigurasi, ada konfigurasi di bagian router. Selain itu juga ada di bagian switch dan DHCP. Ya, konfigurasi DHCP. Jadi kita menggunakan DHCP, otomatis dia kalau misalnya PC yang kita nyalakan DHCP-nya, nanti dia akan otomatis dapat IP-nya. Itu juga ada hubungannya dengan VLAN yang kita konfigurasi juga di switch-nya, switch router. Ini topologinya. Lalu kita masuk ke bagian konfigurasinya, configuration documentation. Nah, ini yang pertama ada konfigurasi di bagian router. Router ini portnya yang kita konfigurasi ada gigabit Ethernet 0/0.1, 10, 20, 30, 40. Nah, fungsi ini adalah untuk memberikan ID kepada VLAN yang akan kita gunakan. Nah, untuk IP address ini kita ambil dari broadcast yang tadi, yang di BPP tadi. Lalu ini adalah perintah konfigurasinya. Kita enable dulu, kita config T, interface kita pilih 0/0.10, kita encapsulation, kita bungkus, kita kan kapsul gitu, dot 1Q 10 ini ID-nya. Lalu kita tambahkan IP address-nya, lalu kita exit, lanjut ke konfigurasi yang di gigabit 0/0.20, encapsulation lagi, sama perintahnya, kita tambahkan IP. Nah, ini keterangan tambahan, sebenarnya saya harus taruh di sini tapi saya lupa buat ini ngasih ganti nama sih, cuma ganti nama hostnya jadi router core router sama aja. Selanjutnya ini ada saya konfigurasi di switch akses. Di portnya itu fast ethernet 0/0 sampai 0/6, kepotong ya, 0/6. Ini ini saya terlalu copy ya, di copy dari konfigurasinya, ini nggak penting sebenarnya. Nah, jadi kita ada konfigurasi di VLAN agar terkoneksi dan lain-lain. Sama sih untuk konfigurasi switchnya, switch 1, switch akses 1, akses 2, akses 3, akses 4, itu sama aja. Udah saya masukkan ini kok ini. Nah, selanjutnya ini adalah di sini ada connectivity testing. Nah, di sini saya telah berhasil mengkoneksikan VLAN-nya dari perangkat asal ke tujuan. Ini saya tadi sempat capture yang berhasil. Ini saya testing ke PC 31 ke PC 311 di native VLAN. Ini berhasil ping, sukses. Di sini keterangannya send 4, terkirim 4, yang gagal 0. Jadi semuanya bisa. Bentar. Mungkin bisa kita coba ya. Kita coba tes ping. Saya tadi habis tes ping juga. Kita coba dari sini. Kita config. Kita coba lihat IP-nya. IP-nya muncul. Kita komen. Berapa ya ini? Tadi saya lupa. 169, kita catat aja. 169 254.254.91.218. Kita copy. Kita coba tes ping ke sini. Ping. Nah,
ini berhasil ya, jadi konektivitasnya oke. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjut ke project-project selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.